Oke, jadi ini part 3 kita dalam tulis Hanzi yang lebih rapi. Dan gue harus disclaimer sekali lagi, jangan dihafal ya. Karena makin lu mau hafal, makin lu pusing. Bahkan gue juga nggak hafal kok, tenang aja. Oke, jadi struktur dari huruf Mandarin itu sebenarnya ada banyak. Dan polanya itu ada berbagai macam juga. Nah, ini beberapa gambarnya. Dan kali ini kita mau bahas beberapa yang lebih gampang aja. Sebenarnya gue ngejelasin ini adalah biar kita nangkep konsepnya struktur itu apa. Tapi bukan untuk dihafal. Oke, sekarang coba kita lihat deh. Ini ada beberapa yang lebih gampang. Misalnya, kalau yang pertama ini kan tu ti zi. Jadi dia itu kan sebenarnya cuma huruf yang sendirian aja. Misalnya kayak ren sama kou. Yang kayak gitu biasanya kita tinggal tulis di paling tengah aja. Gitu. Terus kalau misalnya yang shang xia jiegou ne, berarti dia dibagi jadi yang bagian atas sama yang bagian bawah. Kayak tadi kita ada tulis tentang yao. Dimana itu dibagi jadi bagian atas dulu sama yang bagian bawah. Nah, selain yao juga ada misalnya xiang. Nah, kalau xiang ini jadinya kita sebenarnya juga kelihatan kan. Dia itu beda sama yao adalah yao atas satu bawah satu. Kalau yang xiang itu kan kiri atas satu, kanan atas satu, dan bawah satu. Gitu. Nah, makanya kenapa gue bilang sebenarnya polanya banyak. Tapi kita bahas aja yang gampang dan sering kita temuin. Terus ada juga zuoyou jiegou yang kiri kanan. Kayak tadi yang kita bilang adalah ni sama ta. Gitu. Bahkan yang zuoyou jiegou ada juga yang 3 bagian. Misalnya apa? You. Ini kan jadinya 3 bagian. Nah, tadi kan kita udah bilang, gimana kita dari strukturnya 3-3-nya itu seimbang, gitu. Terus satu lagi, misalnya 全包围结构, berarti semuanya itu dikelilingin. Maksudnya dikelilingin apa? Lah huruf ini sendiri kan? Dia kan dikelilingin di luarnya. Misalnya yang kita tahu adalah guo, negara. Nah, 全包围 tuh. Kita tuh bikin luarnya dulu, baru bikin dalam, baru akhirnya tutup. Nah, sebenarnya aturan yang ini juga pernah kita bahas sih di cara nulis Hanzi. Aturannya kayak gimana. Nah, lanjut lagi. Oke, jadi kita stop sampai di sini dulu sebelum kita makin pusing. Jadi intinya adalah kita ngelihat tadi, kita udah tahu sebenarnya dari pola-pola itu kita pun tahu itu sebenarnya sesuai dengan aturan nulis Mandarin yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Itu ada 10 aturan dan sebenarnya ini tuh cocok sama struktur pola yang tadi dikasih tahu gitu. Makanya kita tuh sama sekali nggak perlu hafalin, tapi kita cuma perlu terbiasa dengan cara nulis Hanzi yang benar aja. Dan gue tahu latihan ini memang bukan sehari 2 hari, tapi perlu konsisten. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai latihan, boleh coba drop dong foto kalian hasil latihannya di sini. Jayo!